Penting sekali seorang pemimpin itu punya orang-orang di sekelilingnya yang memang betul-betul genuine, yang loyal. Sebetulnya mau jadi pemimpin yang baik itu nggak susah kalau mau bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi itu yang problem di Indonesia bukan rakyatnya, tapi yang problem adalah oligarkinya. Nah, Mbak, akhirnya banyak masyarakat melakukan kritik ya terhadap situasi yang ada sekarang, baik kritik kebijakan maupun hal-hal lain ya, pejabat yang melakukan akrobat. Nah, dulu zaman Gus Dur juga pernah ada yang nyinggung juga ya. Ada ya. Zaman Bagito ya. Iya, Bagito kalau nggak salah. Justru malah diundang ke istana. Iya, diundang ke istana. Gus Dur nggak pernah anti kritik. Ya, kita udah sekeluarga udah kenyang kalau dikritik, dijadiin parodi. Memang gini, saya juga mencatat ya kalau untuk Panji, ada satu hal yang harus dikritisi dari materinya Panji, terutama berkaitan dengan body shaming. Karena kan kedua orang tua saya kan nggak sempurna fisiknya. Jadi kalau sudah soal pelecehan terhadap tubuh, fisik, saya ngambil garis di situ. Ya, buat saya ini soal etika, ini soal moral. Ya, jadi janganlah ini dijadikan materi lawakan. Kebijakan silakan, tapi kalau dari fisik tolong jangan. Nah, Pak Wapres dengan segala kritikan kita terhadap beliau, jangan kemudian dikritikin soal fisiknya. Dia nggak minta dilahirkan seperti itu misalnya ya kan, nggak ada orang yang minta dilahirkan fisiknya tidak sempurna, tidak ideal. Tidak ideal ya. Ya menurut saya fisik beliau ya sebagai manusia sempurna. Kenapa? Karena matanya bisa melihat, hidungnya bisa mendengar dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi tapi juga kita sendiri sebagai orang-orang yang mungkin dekat dengan kekuasaan atau yang sedang berada dalam kekuasaan, menurut saya juga jangan anti kritik ya, apalagi kalau cuma dijadiin bahan parodi ya biasa. Gus Dur dari dulu. Iya. Aduh, ya mohon maaf banyak banget si buta dari gua hantu. Ya ini apa adanya. Dulu ada namanya aktivis Muhammadiyah namanya Mustafa Nahra. Itu kalau kritik ibu Nahra aja namanya itu. Itu mengkritik ibu saya, bikin darah kita mendidih. Ibu saya kan suka bikin kegiatan antar iman, antar agama, lintas agama dengan berbagai macam dengan gereja kadang, dengan kelompok Konghucu, dengan macam-macam lah gitu ya. Kegiatan-kegiatan itu menurut saya ya menurut kami biasa. Ini adalah untuk kebinekaan. Ini yang sesuatu yang kami percaya gitu harus dilakukan untuk menjaga keutuhan Indonesia gitu. Nah, dia bisa komentar bahwa Bu Sinta karena beliau di kursi roda nggak bisa jalan kan, ngesot ke gereja. Sakit nggak? Sakit saya. Tapi tidak kemudian kami akan ngadukan ke polisi nggak. Kita ngajak tabayun, yuk kita ngobrol. Kenapa sih kamu ngomong gitu? Ya orangnya nggak berani. Ya sudah. Pada akhirnya udahlah doain aja, semoga hatinya terbuka, ya semoga nggak seperti itu lagi. Tapi intinya ya sudah, kita kalau kami ya diajari bahwa semakin orang menjelek-jelekan kita, insya Allah akan lebih mulia kedudukan kita. Udah itu ya kita pegang aja. Iya, udah doain aja supaya hatinya terbuka, nggak melakukan itu lagi kepada orang lain. Justru kalau ngadepin kritik gimana, Mbak? Ya biasa aja. Ya biasa aja. Ya udah, kalau misalnya kritik itu beralasan, ada ada dasar, ada substansinya, itu yang diambil. Nah kalau kemudian nggak cocok menurut beliau ya, wah itu kan orangnya nggak ngerti gitu. Dan Gus Dur juga mengkritik orang biasa aja dalam kehidupan kita. Gitu, ya kan? Jadi dalam demokrasi semua orang boleh kok punya pendapatnya masing-masing. Tapi ya memang itu kita juga harus ingat konstruksi sosial kita, masyarakat kita ini menginginkan agar kritik dilakukan dengan baik, jangan menghina, kan gitu. Karena kemudian akan ada kritikan balik, dan ini yang sekarang diterima Panji juga, kan. Nah, nggak apa-apa asal jangan dikriminalisasi.
Oke. Oke, tapi kalau misalnya dikriminalisasi pun, karena kan sempat Pak Habibur Rahman ya DPR ngomong kalau misalnya dipidana pun tidak dengan kesewenang-wenangan, intinya bakal sesuai dengan proses hukum. Tapi kalau misalnya Panji dipidana, mungkinkah ini akan menjadikan bikin orang tuh jadi takut untuk kritik atau menyampaikan pendapat misalnya gitu misalnya di sosmed atau di apa gitu, menurut Mbak Yeni seperti apa? Akankah ini menjadi kemunduran untuk kita jadi udahlah nggak usah kritik di ini, karena WA story aja bisa bisa ditangkap WA story. Orang Indonesia itu nggak bisa digituin. Iya kan? Dulu kurang apa Orde Baru, bukan cuma ditangkap, diculik. Toh tetap akan ada kritik, tetap akan ada demo, tetap akan ada letupan. Makin digituin, makin yang lain yang nanti nggak terima. Nggak terbendung jadinya. Nggak terbendung jadinya. Malah makin berontak makin lagi. Makin ngamuk. Dan ngamuknya selalu rame-rame. Orang Indonesia kan nggak berani kalau sendiri biasanya kan. Gitu ya. Biasanya rame-rame. Nah kalau udah rame-rame, rusak semua. Ya, apa dibakar lah, segala macam dihancurkan. Kan ngeri jadi revolusi. Nah itu yang harus kita cegah. Makanya harus ada penyaluran-penyaluran tadi. Jadi pemerintah harusnya tidak usah represif ya, biarkan aja mereka. Panggil aja Panjinya. Maksudnya gimana Panji? Apa yang menjadi ini kamu misalnya? Lalu usulan kamu seperti apa sih? Itu nggak apa-apa. Itu kalau menurut saya. Nah, jadi dan memang gini ya. Pemerintah itu memang harus mendengarkan kritik. Kenapa? Karena pemerintah ini sedang mengemudi sebuah kapal besar yang kalau salah nakodanya keliru mengambil arah, ini bisa tenggelam semua kita. Ya. Saya dulu ketika pemilu tidak mendukung Pak Prabowo. Tetapi begitu Pak Prabowo ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya 100% mendukung beliau supaya sukses. Kenapa? Kesuksesan Pak Prabowo adalah kesuksesan Indonesia. Kegagalan Pak Prabowo adalah kesengsaraan rakyat Indonesia. Itu yang saya yakini. Salah kebijakan, sengsara rakyatnya. Nah, harus sukses pemerintah ini. Jadi kalau ada kesalahan atau ini bisa dikasih tahu, kita boleh harus, karena itulah hakikat mensukseskan bukan berarti menerima secara buta, menerima utuh-utuh semua, karena ada banyak hal yang juga harus dikritisi. Ya tadi kita harus mengatakan bahwa Pak di sana ada batu tuh, jangan lewat sana Pak, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar selamat ini kapal besar Indonesia ini. Dan karena yang dibawa mandatnya ini besar. Dan semua kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu dibiayai oleh keringat dan darahnya rakyat lewat pajak. Jadi rakyat sangat berhak untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kenapa? Pak Prabowo niatannya baik sekali. Dia ingin rakyatnya bisa sekolah, akses sekolahnya bagus semua, dibikin sekolah rakyat, ya kan? Dia ingin rakyatnya bisa usaha, dibikinlah koperasi merah putih. Dia ingin rakyatnya makan bergizi gratis, makanan bergizi, dibikinlah MBG. Nah, yang harus dicermati oleh Pak Prabowo adalah niatan yang baik ini, implementasi ke bawahnya baik juga apa enggak. Ini ketika dikritisi bahwa Pak MBG di sana bikin keracunan, harus didengar. Pak kebijakan Bapak aparat keamanan jangan represif misalnya, ini harus didengar. Karena kalau enggak niatan yang baik, di bawahnya diterimanya berbeda, kasihan. Nah, satu hal lagi juga bahwa yang namanya kekuasaan, saya pernah di kekuasaan. Saya pernah melayani 2 presiden, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya cukup mengerti lah dinamika kekuasaan seperti apa. Saya pernah di belakang di istana, gitu. Tinggal di istana, rumahnya di istana. Kurang apa gitulah ya. Nah, saya mengerti bahwa hakikat kekuasaan itu bukan hakikat. Salah satu ciri kekuasaan adalah kadang-kadang orang tidak berani memberikan laporan-laporan yang buruk. Jadi presiden, pemimpin itu banyak dikelilingi oleh orang-orang yang ABS. Ini bahaya sekali.
Seorang pemimpin harus menciptakan sebuah sistem di mana dia harus mendengarkan, dia bisa mendengarkan semua realita yang ada di masyarakat. Agar jalannya ini benar. Ya, ketika dia mengemudi kapal besar ini jalannya benar. Jadi yang paling penting adalah kupingnya ini. Harus dipasang, harus bikin sistem. Dia harus bikin di mana-mana nih ada kabel-kabelnya di mana-mana. Karena nanti anak buahnya nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong, memberikan laporan yang jelek. Laporan yang jelek biasanya itu untuk menyudutkan orang lain. Ya itu kan demo besar-besaran tuh karena ya situ Pak, pihak itu tuh mau melakukan provokasi. Musuh politik. Itu karena mau jatuhin Bapak. Seorang pemimpin harus mengerti, harus memahami bahwa kenapa rakyatnya bisa diprovokasi ya. Kenapa mereka begitu gelisah, sehingga diprovokasi sedikit aja langsung menyala. Kalau rakyatnya sejahtera, kalau rakyatnya tenang, uangnya banyak, perutnya kenyang, bisa sekolah, masa depan dianggapnya cerah, diprovokasi kayak gimana pun dia malah bilang apaan sih lu? Gue udah happy tuh gue enak. Kan gitu. Kalau zaman Gus Dur gimana? Mbak kan deket tuh di istana. Kan Gus Dur kan mohon maaf nggak bisa lihat kan. Berarti kan dia hanya mengandalkan telinga dan perasaan. Nah itu gimana untuk menyortir bahwa ada laporan ABS, ada laporan yang benar-benar itu gimana? Ya, jadi waktu waktu zaman Gus Dur saya mengambil peran sebagai orang yang membawa kabar buruk. Saya selalu mengatakan, ya Pak, tapi gini Pak, gitu. Berat banget. Pasti sebel lah. Pemimpin pasti sebel lah kalau dikasih kabar buruk, udah niatnya udah baik, tahu ada yang kabar buruk. Tetapi Bapak tahu bahwa niat saya adalah untuk jagain Bapak. Mungkin sebel, tapi didengerin. Oh gitu, oke gitu. Jadi kalau ada menteri yang cuma ABS, ada juga Mbak zaman dulu ya? Ya banyak. Dari dulu ada ya orang-orang ABS. Begitu. Penting sekali seorang pemimpin tuh punya orang-orang di sekelilingnya yang memang betul-betul genuine, yang loyal karena dan mau menjaga keselamatan pemimpinnya, ya, tapi dengan cara mengingatkan terus. Kayak orang tua deh. Kita ya orang tua ini kalau anak kita kasih aturan nggak sih? Pasti kita kasih aturan, nggak kita manjain aja kan. Kalau anak kita manjain, semua diturutin, minta permen dikasih terus, minta permen kasih terus, nggak mau tidur malam mau scrolling terus, mau nonton ini, mau main medsos, mau main game, mau segala macem lah. Jadinya kayak gimana itu anak? Kan sama persis. Orang tua yang baik adalah yang kadang-kadang bersikap bisa ngingetin, Pak. Nak, kalau ke anaknya nak, nggak boleh begitu. Walaupun anaknya mungkin meronta-ronta, sebel gitu kan. I hate you. Aku nggak suka mau mama ini ya. Tapi niatnya sudah jelas bahwa kita harus ngingetin. Kita harus membuat garis. Demikian juga pembantu presiden yang baik, ngingetin presiden. Supaya jangan salah arah. Gitu. Mungkin menteri takut di reshuffle. Misalnya dia ngeritik apa gitu, Pak. Ini bukan mengkritik juga. Pak, ini kebijakan Bapak nih agak kurang yang ini nih, karena di bawahnya begini. Pak, kan bisa dengan caranya yang baik. Pak, kita bisa sempurnakan kebijakan ini, niatan Bapak sudah baik. Cuma mungkin kita bisa sempurnakan dengan cara ini. Nah, kalau menteri yang niatnya baik mungkin bisa melakukan itu. Tapi ada juga mungkin menteri yang hanya ingin menikmati saja di jabatannya. Nah, kalau ada ini kayaknya demo ini untuk menjatuhkan Bapak. Kita harus siap waspada, Pak. Kita berada di belakang Bapak. Langsung disayang. Itu yang bahaya. Karena zaman ini udah berubah loh. Ini zamannya udah berubah banget. Zaman sekarang, ini kalau ada filsuf Prancis Michel Foucault itu mengatakan bahwa kekuasaan itu sekarang tidak tersentralisasi, tetapi terdesentralisasi. Kekuasaan tidak hanya ada di istana atau mereka yang punya senjata, tapi juga pada mereka yang punya HP, yang punya medsos, mereka yang bisa melakukan konsolidasi untuk bisa beraksi di jalan misalnya. Kekuasaan ada di mana-mana, bahkan juga ada di komedi, di pertunjukan-pertunjukan di mana-mana. Ini kekuasaan sekarang sudah tersebar. Nah, dan ini keseimbangan harus dijaga semua. Kekuasaan yang sudah kemana-mana ini. Nah, caranya dengan apa? Dengan terus mendengarkan.
pulsa nadinya ini loh, nadinya ini harus terus, denyutnya rakyat gimana sih, perasaan suasana kebatinannya masyarakat kayak gimana sih, ini harus terus didengarkan. Tuh, denyutnya melemah ini. Nah, kalau orang kan begitu, ada masalah berarti ada sumbatan ini. Nah, ke dokter lah, dokternya apa, dikasih obat kan. Nah, itu juga sama. Mbak, ada yang bilang ya Zil waktu itu, sebenarnya jadi pemimpin di Indonesia itu enak banget tuh. Karena masyarakatnya itu bukan masyarakat yang banyak protes, selalu melawan, justru masyarakat yang nerimo, gampang pelupa, mau bekerja keras untuk dirinya sendiri, dia nggak peduli dapat dana APBN atau enggak, pokoknya dia mau usaha sendiri, dia hidup sederhana. Kalaupun kurang, ya memang ini Allah kasihnya, Tuhan kasihnya cuma segini. Betul. Itu modal sosial buat para pemimpin Indonesia tuh udah dapet banget sebenarnya. Betul. Dikasih bansos, sama apa namanya itu yang truk yang tetot, happy. Dua itu, sound horror. Gitu. Nah, apa namanya? Tetapi juga masyarakat kita, dengan threshold kepuasan yang sangat rendah. Sebetulnya mau jadi pemimpin yang baik itu nggak susah kalau mau bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi yang problem di Indonesia bukan rakyatnya, tapi yang problem adalah oligarkinya. Kepentingan-kepentingan di belakang yang mengatur kekuasaan, tangan-tangan tidak kelihatan ini loh. Ya, tangan-tangan tersembunyi yang punya banyak sekali kepentingan, menguasai sumber daya, menguasai ekonomi, menguasai politik, menjadikan orang-orangnya ada di politik supaya bisa lagi mengeruk uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dirinya. Ini yang bahaya. Rakyatnya mah adem ayem aja. Sampai satu titik ketika rakyat itu udah nggak tahan lagi. Yang terjadi apa? Dibakar. Ada yang mengatakan begini, Zil. Ada seorang pengusaha gini, ini gimana nih kita berubah nih rezim? Pusat politik mungkin berubah, tapi pusat ekonomi tetap di kita. Jadi dia tenang aja. Gitu. Semua pemimpin pasti punya concern soal tadi itu, penciptaan lapangan pekerjaan, ya kan? Lalu pendapatan negara melalui pajak. Sebetulnya kalau pengusaha yang baik, yang fokus saja membesarkan bisnisnya, memang kerja keras, jadi yang melakukan investasi, dia bikin pabrik, dia bayar pajak, dia nggak melanggar hukum, nggak mencemari lingkungan, oke-oke aja, kita sih seneng banget. Tapi kalau ada pengusaha-pengusaha yang justru kemudian dia nakal-nakal, dia nyuap supaya dapat kontrak, lalu kemudian dia dapat hak untuk sawit katakanlah gitu ya. Tapi nggak diapa-apain, hanya untuk diizonin ke bank, nggak diurus, atau dia melakukan penebangan hutan secara liar, nggak bertanggung jawab. Ya siapa yang mau dengan oligarki yang kayak gitu? Tapi kadang elit politik juga yang minta bantuan sih. Nah itulah. Bantuin kita dong, kita mau kampanye ke sini. Nanti lu mau apa kita kasih dah, gitu. Kalau kita udah mimpin. Betul. Baik gubernur, wali kota maupun bupatinya begitu juga. Gimana mau putus ini, Mbak? Supaya tidak ada terjadi lagi. Itu susah sekali kayaknya kalau zaman sekarang apalagi. Edukasi kita semua. Kalau kita kan Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kita mengubah nasib kita sendiri. Artinya ya jangan lagi terima disuap. Ambil uangnya, tapi coblosnya sesuai hati nurani, kan begitu. Tetap kuncinya di situ. Dan harus berpikir kritis, harus melihat latar belakang siapa pemimpinnya, harus betul-betul dikritisi betul gitu. Yang kelas menengah juga harus terjun, ya menjadi aktivis politik dan sosial, bukan berarti kemudian ikut masuk di pemerintahan, nggak mesti jadi politisi semua. Tapi aware dengan apa yang terjadi. Jadi kita ambil contohnya Zoran Mamdani yang di New York. Bisa jadi wali kota New York ya. Dengan apa? Gerakan akar rumput kan. Karena orang udah muak dengan elit. Bener. Muslim pula dia kan. Nah jadi kita harus mengidentifikasi juga tokoh-tokoh di masyarakat ini seperti siapa yang harus kita bantu. Dan harus bantu bersama-sama. Jangan juga ego-ego sendiri ya, ego-ego ketokohannya. Gue nggak mau situ, kayaknya potensi, cuma ini gue jatuhin deh. Negara ini terlalu besar. Negara ini butuh turun tangan. Kita semua ini harus turun tangan. Mbak Yeni memperhatikan nggak bahwa
kalau dulu perubahan itu lambat karena kelas menengahnya masih nyaman posisinya. Ya, Tapi sekarang Ya. nih kelas menengahnya mulai bergejolak nih. Betul. Karena ternyata sudah menyentuh kenyamanan yang Betul. dia miliki, sehingga dia akhirnya aktif main di Betul. medsos dan mereka akhirnya bersuara dan akhirnya mereka turun gitu. Nah, sebenarnya pemerintah tuh memperhatikan nggak sih situasi ini, karena kelas menengahnya BLT nggak dapet, Ya. yes, bansos nggak dapet, Betul. BPJS nggak bisa gratis. bisa betul, Ini kayak ditelantarkan gitu. betul. Gitu. Sementara kebijakannya ke bawah terus. Ke bawah gitu. terus, Benar. ya. Maka yang bawah lebih adem ayem. Iya. Iya. Tapi kelas menengah lah yang akan kritis. Padahal kelas menengah sekarang turun juga. Ya. Ya, Iya. dari kelas menengah 9 juta turun ke Turun ke bawah kan. bawah. Padahal kelas menengah di Indonesia itu sebetulnya di negara lain bukan kelas menengah. Itu masuknya sudah kelompok miskin. Masa di atas $4, pendapatan di atas $4 sehari. Katakanlah berapa? 60.000 ya? Iya. 60.000 sehari itu dianggap kelas menengah sudah Indonesia. 60.000 sehari habis tuh, Mbak. ya. Ya kalau kamu bayangannya kelas menengah itu kan bisa ngopi di Starbucks Iya, ya. iya. Enggak, di Indonesia 60.000 sehari pendapatan. 60.000 kali 30 berapa? 180. Katakanlah gitu. 1.800.000 ya. Sudah kelas menengah. Bisa nggak hidup di Jakarta? Boro-boro Starbucks, bisa, iya. kopi keliling aja belum tentu bisa. Di Bojonggede aja belum tentu hidup. Iya. Nah itu sudah masuk kategori kelas menengah dan nggak dapat bansos, nggak dapat segala Iya. macam tadi. Paling terhimpit. Mereka ngerasa sangat ditinggalkan. Hmm. Dan mereka lah biasanya di mana-mana di seluruh dunia kelas menengah lah yang akan menjadi penggerak perubahan-perubahan dan revolusi sosial politik yang terjadi. Jadi Seperti pemerintah beberapa memang negara. harus merhatikan banget ini. Semoga ada solusi untuk kelas menengah di Indonesia. Bukan cuma kelas, semoga ada sumbatan-sumbatan komunikasi yang selama ini tertutup bisa terbuka. Semua pejabat bisa lebih mendengarkan, ya, dan nggak baperan. Saya apresiasi loh Pak Wapres, ya, beliau dikritik sama Panji soal itu bilang nggak apa-apa, biarin aja, iya, oke, Ya, oke loh dia. Oke. Keren, gaya ininya juga Ah. nggak terlalu yang ini ya. Karena kelas menengah kalau disumbat dia bakalan lebih liar lagi itu. betul. Makanya lah orang yang di apa omongin aja biasa aja, yang lainnya nggak usah baper, pendukungnya biasa aja juga. Jadi kalau masih baper jangan jadi pejabat Jadi ya. jadi pejabat, benar. Nah, ada pro kontra sekarang. Lagi happening juga soal pilkada. Itu ya pemilihannya lewat DPRD ya. Nah, itu menurut Mbak ini gimana? Aduh, rakyat mau dikasih apa sih? Semua mau diambil dari rakyat. Aduh, sudahlah, lebih baik langsung saja. Pemilihan tetap langsung. Karena apa? Itu untuk menjamin ada akuntabilitas. Karena siapapun yang terpilih, pertanggungjawabannya langsung ke rakyat. Kalau dikatakan ongkos politiknya mahal, sebagian besar ongkos politiknya itu kan untuk mahar partai. Kurangin deh kalau bisa di situ. Ya, sehingga ongkosnya lebih turun lagi. Lalu kemudian buatlah batasan yang betul-betul diawasi. Berapa banyak yang boleh di-spend tiap kandidat. Iya. Ya, jadi nggak jor-joran. Ini juga boleh, seperti itu caranya. Tapi bukan kemudian haknya rakyat diambil untuk menentukan siapa pemimpinnya. Itu, karena kemudian akuntabilitasnya jadi nggak jelas. Kami ngalamin Gus Dur diturunkan oleh DPR. Iya. Sidang istimewa itu ya. Iya. Jadi sudah lebih baik kembalikan haknya rakyat untuk menentukan siapa pemilihnya tetap ada di tangan rakyat. Jadi reformasi yang udah kita perjuangkan dulu, kita kembali ke zaman itu lagi. Betul. Kembali Betul. ke titik nol lagi kalau itu Betul. kembali itu. Betul. Nah kita sudah berpuluh tahun ini, sudah dari tahun 98, sudah 26 tahun. Ya masa kemudian ini akan kembali lagi ke masa lalu, ini kan harus ke mundur depan. Ya harus mundur lagi, harus tetap maju ke depan. Oke. Itu pertanyaan kamu ya. Dan sebagai memang kan hasil survei beberapa lembaga-lembaga Iya, itu independen LSI. mengatakan bahwa sebagian besar 66 sekian persen. iya, masyarakat menginginkan langsung tetap di tangan Langsung, rakyat. iyalah. Ini suara masyarakat. Oke, kalau saya pertanyaan terakhir titipan dari para ibu nih, Pak. Iya. Para ibu yang gelisah bagaimana mengatasi gadget yang sekarang ini hampir sudah menjadi bagian penting buat anak-anak mereka. Iya. Sebagian dari mereka tuh mengeluhkan gimana caranya meninggalkan mengatasi ini. Zila juga mungkin ngalamin ketika anak bangun tidur lihat handphone, pulang semua aktivitasnya nggak lepas dari itu dan
itu meresahkan buat para Iya. ibu. Mbak sebagai orang tua juga, Iya. punya anak juga, ada tips nggak buat mereka? Ini pertanyaan bapak-bapak banget ya. Ciptakan lingkungan di mana gadget itu bukan menjadi sesuatu yang paling utama. Jadi memang ciptakan kebiasaan-kebiasaan ritual keluarga di mana gadget ditinggalkan. Ya kan? Jadi misalnya, kita makan malam bersama, gadget taruh. Kita main berkebun yuk, gadget ditaruh. Kita main di luar, outdoor, makin banyak aktivitas yang dilakukan bersama-sama, makin banyak gadget itu nggak dipakai. Gitu kan. Nah, terus kemudian ada aturan. Kalau di rumah saya, kita pakai timer. Jadi anak-anak pakai gadget, tapi timernya nyalain ya 30 menit. Nanti begitu bunyi, gadget ditaruh. Lihat dulu di luar ada apa, ada pohon, ada apa segala macam. Apa habis setelah itu kemudian kita gambar yuk, atau ngapain lah, atau masak. Anak saya tuh pada bisa gambar, masak segala macam. Ya karena itu dipaksa membaca. Nah itu gadget baca jadi berkurang, betul. scroll jadi lebih banyak. Iya, karena nggak dikondisikan. Ini harus dikondisikan sejak kecil. Berarti orang tuanya juga harus ikut Dan ini orang ya? tua harus konsekuen. Dia juga nggak main gadget. Kalau anaknya suruh baca dia sendiri main HP, ya anaknya bilang, aduh, ibu, itu kan jadinya. Jadi itu tadi suasana di mana gadget nggak terlalu dominan jadinya. Gadget boleh dipakai, boleh, kita udah nggak bisa hidup tanpa gadget sekarang ini. Tapi jangan kita menjadi budaknya gadget. Kita yang menggunakan gadget sebagai alat. Gitu, kita yang menguasai tetap gitu. Nah, timer itu penting menurut saya. Dan harus bunyi. Biar kedengeran nih Mas Gavin. Kedengeran. Ayo ditaruh gitu. Jadi budaya itu diciptakan oleh keluarga itu sendiri ya? Harus diciptakan. Nggak bisa anak-anaknya nggak akan punya kesadaran lah. Namanya anak. Namanya anak. Nah, bapak ibunya juga sama, harus disiplin juga. Kalau sudah saatnya gadget free time, ya semua ditaruh, konsekuen. Termasuk ibu bapaknya juga ya. Support. Anak itu kan dia nggak dengar apa yang kita omongin, dia melihat apa yang kita lakukan. Cocok jadi Menteri Anak dan Perempuan ya? Enggak lah, jangan doain saya untuk posisi itu. Malah jadi nggak bebas. Nggak, menurut saya, ini mungkin agak radikal ya. Menteri Perempuan dan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, itu jangan perempuan. Kenapa? Laki aja. Kenapa? Karena kalau perempuan yang ngomong, bapak-bapak nggak dengar. Udah nggak dengar deh. Tapi kalau bapak-bapak yang ngomong kita harus melindungi perempuan, terus melindungi anak-anak kita, laki-laki tetap dengerin. Kalau mau efektif begitu. Nah, di PBB kan ada yang namanya UN Women. UN Women itu adalah badan yang kaitannya sama kesejahteraan perempuan seluruh dunia. Gitu ya, UN Women itu. Itu banyak pengurusnya laki-laki. Dulu country representative-nya atau perwakilan di Indonesianya laki-laki, orang Pakistan. Jadi laki-laki Muslim. Wah, dia lebih feminis dari saya. Dia lebih militan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Jadi dia lihat begitu ada acara, misalnya orang-orang di Indonesia ya, kementerian bikin acara gitu kan. Terus pembicaranya laki-laki semua. Wah, dia telepon saya, ya nih, ini kenapa begini sih pemerintah Indonesia? Pembicaranya nggak ada perempuannya. Dia mulai tes dia. Gitu. Nah, jadi menurut saya Menteri Urusan Perempuan dan Anak-anak ke depan nanti laki-laki saja. Sekarang aja masuk telepon Pak Prabowo dah. Datang, jangan dong. Menterinya yang sekarang udah oke. Biarkan bekerja. Setelah dulu ya, setelah itu aja. Nanti. Periode selanjutnya. Berarti saya harus siap-siap ini. Kamu siap-siap. Sekarang kamu berjuang untuk kesejahteraan perempuan. Harus kelihatan ya. Rekam jejaknya dong. Ya iyalah. Benar. Kalau kamu nggak punya rekam jejak atau mau jadi pejabat, ya nggak bisa. Kecuali kamu masuk partai politik. Tetap aja ujungnya ke situ. Oke, seru banget ya. Seru. Kita kayak harus ketemu lagi ya. Iya, harus ketemu lagi kayaknya. Harus sesi kedua deh kayaknya harusnya. Sesi kedua. Kayaknya saya menjadi penyambung lidah kalian. Tolonglah kami.